rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven masih terus menjadi sorotan. Sayangnya, pasca Baim Wong menggugat cerai Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pekan lalu, hingga kini Paula Verhoeven masih kekeh untuk menutup mulutnya rapat-rapat terkait gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang suami dan juga tudingan selingkuh yang menyasarnya. Di luar itu, Baim sendiri juga sempat menyoal ketersinggungannya kepada sang istri yang menudingnya pelit. Padahal Baim mengaku jika selama ini justru ia yang turut membantu membiayai kehidupan keluarga sang istri, termasuk memberi uang bulanan kepada mertuanya melebihi jumlah uang yang Baim berikan untuk keluarganya sendiri. Benarkah dugaan perselingkuhan dan tudingan pelit hanya sebagian kecil dari sikap menyakitkan Paula Verhoeven yang diungkap oleh Baim Wong? Benarkah mereka harus ekstra menjaga kebutuhan perhatian bagi anak-anak mereka? Dan apa kata tetangga terkait kebaikan Baim yang ternyata memang sering berbagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memang sempat dibuat terhenyak saat Baim Wong angkat bicara dan menyebutkan jika alasannya menggugat cerai Paula karena pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh sang istri serta adanya tudingan jika ia adalah suami yang pelit. Dan yang tidak kalah mengejutkan, pengacara Baim Wong Fahmi Bahmid justru menegaskan jika apa yang disampaikan kliennya itu tidak lain hanyalah sekedar upaya untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini terus ditutupinya. Tidak cukup sampai di situ saja, Fahmi Bahmid pun juga mengungkapkan sebuah fakta baru. Jika kedua alasan yang sudah disampaikan kliennya itu hanyalah sebagian kecil dari sederet persoalan yang selama ini membayang-bayangi rumah tangga Baim dan Paula sejak mereka menikah pada November 2018 lalu. Di sisi lain, hingga kini Paula pun justru masih kekeh untuk tetap menutup mulutnya rapat-rapat terkait gugatan cerai yang dilayangkan oleh sang suami dan juga tudingan selingkuh yang menyasarnya. Jadi Baim setahun lebih dia diam. Ya, diam dan baru kemarin dia menyampaikan itu pun hanya pada batasan tidak lebih dari sekian persen, hanya tidak sampai 10% mungkin dari masalah yang sebenarnya. Jadi semuanya masih ditutupin karena untuk menjaga. Itu yang harus dipahami. Jadi dia masih menjaga, tapi kalau semuanya dibuka nanti saya larang. Jadi ya yang harus kamu sampaikan yang real saja biar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Sudah lebih dari setahun ya. Jadi setahun lah ya. Ya dia diam itu dalam untuk mencoba merenung segala macam. Tapi kan di saat seseorang batas kesabarannya sudah berakhir, maka dia harus mengambil sikap. Di sisi lain, pernyataan Baim yang menuding kehadiran orang ketiga dalam hal ini adalah sahabatnya sendiri yang telah memporak-porandakan rumah tangganya dengan Paula justru berujung hujatan netizen terhadap ayah dua anak tersebut. Terkait keberadaan orang ketiga ini serta hujatan yang justru kini balik menyasar kliennya, Fahmi Bahmid pun enggan untuk berbicara banyak. Fahmi justru mempertanyakan balik, apakah langkah Baim yang ingin membongkar kebenaran adalah suatu kesalahan?
Apalagi semua fakta-fakta pendukung terkait hal itu pun keseluruhannya sudah ada dalam berkas gugatan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Satu pertanyaan, apakah hal-hal yang salah harus dibenarkan? Ada hal-hal yang salah harus selalu kita benarkan? Itu pertanyaan, jadi biar dijawab saja. Jadi Baim itu mencoba untuk karena ini ada sesuatu yang salah. Jadi kalau didiamkan itu berarti membenarkan. Di saat kita membenarkan berarti kita membenarkan hal-hal yang tidak baik. Itu saja yang dia sampaikan kepada saya. Jadi pertanyaannya, jadi saya tidak akan menjawab, justru bertanya, apakah kita harus selalu membenarkan hal-hal yang salah, membiarkan hal-hal yang salah? Apakah kita harus membenarkan hal-hal yang buruk? Apakah kita harus selalu membenarkan hal-hal yang salah? Supaya, saya pikir tidak lah ya. Jadi hal yang salah ya tetap salah. Hal yang buruk harus kita bilang buruk. Gitu, tidak bisa dong. Saya kan mendasarkan kepada gugatan. Gugatan sudah diajukan ke pengadilan. Tidak mungkin saya mengajukan gugatan dengan data-data yang bohong. Karena pertanggungjawabannya itu di pengadilan. Nah, itu saja. Jadi apa yang dikatakan Baim Wong itu semuanya ada di gugatan sebetulnya. Dalam keterangan persnya, Baim pun juga sempat menyoal ketersinggungannya kepada sang istri yang menudingnya pelit. Padahal Baim pun mengaku jika selama ini justru ia yang turut membantu membiayai kehidupan keluarga sang istri, termasuk memberikan uang bulanan kepada mertuanya, melebihi jumlah uang yang Baim berikan untuk keluarganya sendiri. Lucunya, alih-alih mendukung Baim, netizen pun justru menyoroti gaya berpakaian Kiano dan juga Kenzo, dua anak Baim yang pakaiannya acap terlihat lusuh dan juga belel. Lantas, apa kata Fahmi Bahmid terkait tudingan Paula yang menyebutkan jika Baim Wong adalah suami yang pelit? Baju kamu kenapa nih bolong? Beli baju baru nggak? Iya. Oh, kemarin uangnya udah masuk? Uang apa? Uang buat kamu? Udah kan, aku udah bilang makasih waktu itu. Oh iya, lupa. Berapa sayang? Halo? 200. Berapa? 200. Oh iya, oke sayang. 200. Oh iya, aku ngecek aja. Takutnya kagak masuk, gede abisnya. Masuk dong. Oh, iya. Udah aku cek, makasih ya. Iya, buat uang jajan ya. Ini kok agak aneh ya? Apaan sih? Gak ada sayang. Ya udah, nggak apa-apa. Oke sayang. Oke sayang, ya udah. Oke. Hebat gak gua? Iya. Kan 200 juta tuh. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungan itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak menjadikan ayo buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Setiap bulan itu di atas 100 sampai 300 sampai hampir 400 juta itu dikategorikan pelit, ya Anda yang menilai, bukan saya. Karena kategori ini itu adalah penilaian seseorang.
Tadi dari abang sendiri kan sudah melihat semua bukti transferan dan yang lain-lainnya gitu ya? Ada 250 juta, itu bukan akumulasi. Kalau akumulasi hampir 400 juta satu bulan, ada 100 lebih. Cowoknya nggak setiap bulan itu sama, tapi yang jelas di atas 100 juta, ada yang 200 juta lebih, ada yang 300 juta lebih, atau karena Baim Wong mentransfernya sebanyak 300 juta lebih setiap bulan, atau dia mentransfer atau memberikan akumulasi ya. Dalam akumulasi berarti ada beberapa keperluan, itu hampir 300, hampir 400 juta, 200, itukah yang dikategorikan pelit? Saya tidak bisa menjawab, silakan Anda menilai. Langkah Baim yang mengumbar permasalahan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven di balik keputusannya untuk menggugat cerai sang istri serta membongkar bantuan keuangan yang selama ini diberikannya kepada keluarga mertuanya tak pelak memantik pro dan kontra di kalangan netizen. Tidak sedikit pula netizen yang menghujat Baim lantaran menyoal soal bantuan keuangan yang selama ini diberikannya kepada orang tua dan juga adik-adik sang istri. Karena mungkin mereka tidak tahu. Harusnya kalau misalnya begini, tatkala seseorang udah sampai pada puncaknya kesabarannya dan dia sudah menyampaikan, itu berarti batas kesabarannya sudah berakhir. Dan dia ada kalimat, apa yang saya sampaikan sekarang itu baru sekian persen, jadi 10 sampai sekian persen, berarti banyak sekali rahasia-rahasia yang masih dia tutupi untuk menjaga seseorang. Yang paling sensitif pun saya tahu, tapi kan saya nggak boleh menyampaikan. Saya hanya diamanati terkait dengan uang itu aja. Karena saya juga ditanya, ya oke, saya sampaikan Bang, karena ini keinginan kamu, saya sampaikan. Memang tiap bulan ada 100 lebih, ada 200 lebih, ada 300 lebih. Apakah itu terus dikategorikan sebagai Baim Wong yang pelit? Mungkin. Karena dia hanya mentransfer hampir 400 juta setiap bulan, hampir 100 juta lebih, 180, ada macam-macam setiap bulan. Kan saya katakan, tidak semuanya harus kita tanggapi karena mungkin mereka tidak tahu yang sebenarnya. Berarti dengan pernyataan abang tidak akan ada langkah hukum dan lain-lain ya bang? Enggak. Kita jangan, ini persoalan sengketa batiniah. Jadi manakala sengketa batiniah sudah tidak bisa lagi dipersatukan, memang harus diakhiri. Itu yang terbaik supaya tidak ada penderitaan di antara mereka. Karena semua sudah berusaha, termasuk saya sudah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati dan semuanya. Tapi di saat Baim Wong itu mengambil sikap, itu bukan sikap dia sendiri. Dia juga meminta pendapat saudaranya, ayahnya. Semua orang, banyak orang dimintai pendapat sebelum dia mengambil sikap untuk mengajukan gugatan ini. Makanya saya bilang ini bukan hal yang mudah, memakan waktu setahun lebih. Perselingkuhan dan tudingan pelit ternyata hanya sebagian kecil dari sikap menyakitkan Paula Verhoeven yang diungkap oleh Baim Wong. Lantas apa analisis terkait perpisahan Baim dan Paula? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Perceraian yang membayang-bayangi rumah tangga Baim dan Paula juga menjadi perhatian tersendiri buat psikolog Joyce Manurung. Pasalnya, di antara mereka telah hadir 2 buah hati yang justru rentan menjadi korban dari perceraian yang terjadi dengan orang tua mereka. Karena itulah, Joyce pun meyakini jika perceraian apapun alasannya tidak akan bisa membuat pasangan yang mengalaminya merasakan kebahagiaan, utamanya apabila sudah ada anak-anak di antara mereka. Untuk itu, di balik perceraian yang terjadi, maka harus dipastikan juga jika kebutuhan anak-anak terkait perhatian dari kedua orang tuanya pun tetap harus tercukupi, meski keduanya kemudian harus berpisah. Saya yakin 100% ya, setiap orang yang menikah yang awalnya didasari oleh kasih dan komitmen dan kemudian akhirnya terjadi konflik dan berujung perceraian, nggak ada yang bahagia, nggak ada gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya ya pasti sangat tidak bahagia gitu. Namun kita perlu tilik ya. Setiap orang mengambil sebuah keputusan itu pasti ada dasarnya. Atau ketika seseorang nggak mengambil keputusan itu, tapi dia ditempatkan pada situasi yang tidak enak gitu bagi posisinya, itu pun jelas-jelas akan membuat rasa tidak enak. Jadi itu perasaan yang sebenarnya cukup, atau saya sebut saja akan berlaku pada setiap orang. Tidak ada benar salah ya, karena anak itu kan usianya juga rentang 0 sampai 18 tahun ya. Jadi usia anak itu pengaruh. Ketika anak sudah dianggap mampu berpikir logis dan bisa diberikan alasan-alasan yang masuk dalam penalaran mereka, justru sebenarnya anak boleh diinformasikan gitu terkait perpisahan, terutama bagaimana nantinya peran bapak ibunya setelah perpisahan terjadi, supaya anak juga punya persiapan menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, yang perlu dipastikan adalah bagaimana kedua orang tuanya memastikan bahwa kalaupun berpisah, perhatian, kedekatan, afeksi, atensi orang tua kepada anak tidak pernah berubah. Itu yang paling penting. I don't know, nggak ada makna bagi saya gitu ya. Ketika perasaan kita terganggu, kita itu setiap orang ya punya cara regulasi namanya. Untuk apa? Untuk membuat kita terlihat atau merasa lebih tenang gitu. Nah, regulasi setiap orang ini berbeda-beda. Ada orang yang senang cerita kepada orang lain gitu. Ada orang yang senang joget-joget, olahraga. Nah, ada orang yang senangnya atau memilihnya itu untuk diam. Nah, diam itu tidak mengartikan bahwa dia tidak apa-apa gitu. Atau ada orang yang tidak perlu bicara pada siapapun, dia hanya perlu berekspresi tersenyum. Tersenyum itu juga punya banyak makna. Kita nggak boleh judgement maknanya bahwa ini nggak sekedar begitu. Karena dengan tersenyum itu juga membantu mengalihkan energi cemas. Cemasnya bukan karena perceraian loh. Cemas karena media ini yang suka nanya-nanya gitu, suka nodong-nodong gitu ya. Nah, ini yang membuat dia perlu meregulasi. Saya nggak perlu ngomong sama kamu misalnya gitu. Tapi saya hanya perlu senyum, silahkan tafsir saja. Nah, ini barangkali cara. Kalau bagi saya, kita hanya perlu menghargai apapun regulasi, bentuk regulasi yang dia pilih, itulah yang terbaik dalam membantu menenangkan dirinya. Dan dengan tidak bertanya, itu cara terbaik untuk mendukung yang bersangkutan. Joyce pun kembali menegaskan, di balik alasan apapun yang mendasari terjadinya perceraian, baik alasan mendua hati, masalah finansial, KDRT, maupun masalah-masalah lainnya, namun tetap saja yang akan menjadi korban adalah anak-anak yang lahir dari orang tua yang bercerai. Untuk itu, meski pada akhirnya perceraian pun harus terjadi, maka Joyce pun menyarankan ada baiknya jika kualitas dan kuantitas perhatian serta rasa sayang kedua orang tua yang telah berpisah terhadap anak-anak mereka pun tidak berubah sedikit pun. Hal ini utamanya untuk menjaga perkembangan psikis anak di kemudian hari. Apalagi kalau sudah ada anak gitu ya.
bukan lagi merasa misalnya ini ya dipermalukan atau dihancurkan reputasinya. Tidak hanya sekedar itu, tapi ada tanggung jawab pada masa depan anak yang juga hilang gitu. Gak mudah lagi dibentuk kan karena berpisah. Dan tidak hanya bicara soal perannya sebagai orang tua, tapi juga rasa aman dan nyaman anak. Karena anak kan juga bisa mendengar walaupun dia belum paham, tapi teman-temannya bercerita atau orang-orang menyinggung masalah ini di depan anak walaupun dalam bahasa anak, itu yang bisa menyakiti perasaan anak. Ini lebih berat bagi yang bersangkutan. Anak ini belum sanggup usianya untuk menalar, apalagi meregulasi perasaannya kalau orang tuanya berpisah. Ya ini jadi pertimbangan lain. Di sini peran dari support system dan juga profesional, contohnya konselor, psikolog anak boleh dilibatkan untuk membantu menyampaikan atau menginformasikan pada anak terkait kondisi kedua orang tuanya. Supaya tadi saya sebut tuh, anak tidak menjadi pihak yang dirugikan. Itu menjadi hal yang perlu digarisbawahi. Anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan ketika orang tuanya berpisah. Tapi kalau dalam konteks perkembangan anak, tadi saya sudah sebut tidak boleh jadi korban anak itu. Ya, batasan itu kan sebenarnya kepentingannya untuk orang tua. Ya, bagi anak dia nggak mau mengenal itu, terutama jika orang tuanya itu menunjukkan pola asuh yang efektif selama masih bersama, gitu. Atau ketika anak merasa bapak ibunya baik sama saya gitu ya misalnya. Nah, perpisahan ini kan akan bisa mengubah kuantitas dan juga kualitas yang dirasakan oleh anak terhadap orang tuanya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Namun bisa dicek kembali ya bahwa ini bukan harga mati gitu. Kalau memang batasan ini berkaitan dengan orang tua yang memunculkan sikap kekerasan atau sikap-sikap tidak nyaman di depan publik, ya barangkali itu bisa berguna. Nah, ini kembali lagi pada kasusnya seperti apa, sejauh mana gitu. Menepikan analisa psikolog Joyce Manurung terkait perpisahan Baim dan Paula serta dampak yang mungkin terjadi pada anak-anak mereka. Lantas, apa kata tetangga terkait kebaikan Baim yang ternyata memang sering berbagi di lingkungan tempat tinggalnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Berbanding terbalik dengan tudingan pelit yang sempat dialamatkan Paula Verhoeven kepada Baim. Di mata tetangganya, Baim justru dikenal sebagai sosok tetangga yang baik, ramah, gemar bersosialisasi, serta ringan tangan untuk membantu sesama, khususnya tetangga dekatnya. Ya, di mata Opung, demikian tetangga Baim itu biasa disapa. Sosok Baim di matanya, serta para tetangga yang lain, justru jauh dari kesan negatif. Seperti yang ditudingkan Paula dan juga netizen. Lantas benarkah sosok Baim yang ramah, suka menyapa tetangga, serta berbagi, justru berbanding terbalik dengan sosok keseharian Paula di lingkungan tempat tinggalnya? Dia mulai 2008, dia beli itu 6M. Baik dia, baik dia.
Ya kalau saya selamat pagi. Ada yang lewat karena, ya makanya begitu. Di sana di pintu kereta ada jual pisang dikasih uang 1 juta, 5 juta kadang-kadang. Kalau ada pemulung dikasih 1 juta. Nggak ada kamera begini, nggak ada. Jadi nggak ada kamera. Ini karena ada masalah dia makanya kalian datang sini, biasanya nih nggak ada. Baimong, jangan jauh kau sama istrimu, kasihan anakmu lah. Anakmu kan bagus-bagus, kau bawa naik motor ke sana. Jalan-jalan, bawa lagi lah ya. Nggak tahu saya, nggak saya lihat di selingkuh. Dia yang tahu, dia bilang, apa dia bilang begitu. Ya, Paula juga. Kalau memang katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kalian berdua suami istri ya, supaya kasihan anakmu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.